Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhara 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita sama-sama panjatkan puji dan puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat itulah Alhamdulillah kita hadir dalam majelis ilmu yang di pagi ini di Sabtu ketiga ya. Dan Alhamdulillah di Sabtu kedua dan ketiga kita akan dibersamai oleh Ustaz dari Al-Jambari di kajian Hisnul Muslim yang sudah beberapa pekan tidak kita dapatkan ya kajian Hisnul Muslim. Dan di Sabtu ke satu dan keempat insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustaz Hasan Misri Hafizullah Ta'ala. Dan di salawat salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini temanya sangat menarik ya karena berkaitan dengan eh, rumah tangga kita, kaitan hubungan kita dengan pasangan kita, dan tema yang sehingga memang harus dipahami sebelum menikah, bahkan setelah menikah pun menjadi sebuah bagian yang harus kita pelajari. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran tidak hanya untuk kita dan juga untuk anak-anak kita yang beranjak dewasa, sudah balik gitu ya. Bagian yang tetap harus diajarkan sehingga sunnah Rasulullah SAW menjadi bagian dari kehidupan anak-anak kita. Salah satunya menjadi sangat penting ketika kita memahami adabul jima atau adabul zifaf ya, dan fikih jima ini bagian dari yang harus dipahami ketika dalam sebuah pernikahan, ketika sepasang suami istri yang sudah sah secara agama eh, melakukan sebuah hubungan cinta, maka bagian yang sungguh itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita menghadirkan hubungan yang diridhoi oleh Allah, dan tentu bisa berharap kita melahirkan anak-anak yang saleh dimulai menurut para ulama dari memilih pasangan, kemudian bahkan ketika berhubungan pun bagian dari yang ketika kita selalu dipagari dengan syariat, maka tentu kita berharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Dan sungguh Islam adalah agama yang sempurna, mengatur sangat detail bahkan sampai ke hubungan suami istri ya. Bahkan hal-hal yang kecil dari itu pun secara tilal sudah mengaturnya. Alhamdulillah, Sadada Jambari sudah bersama kita, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga Allah selalu sehatkan beliau ya, selalu istiqamahkan beliau dalam dakwah, dan juga Allah limpahkan keberkahan untuk beliau bersama keluarganya. Dan doa ini untuk kita semua, jamaah yang doa Allah, mari kita sama-sama saling mendoakan, karena di majlis ini adalah majlis yang hadir para malaikat dan mudah-mudahan mengaminkan semua doa-doa kita dan termasuk waktu yang mustajabah. Amin Allahumma amin. Baik, Assalamualaikum, Sadadi. Masih mute, Sad? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kali. Alhamdulillah, bikhairin ya habibi, Masya Allah ya Ustadzi Al-Kiram. Eh, tema tentang adab atau etika berhubungan ini memang bagian yang sangat penting, Ustaz ya. Sangat penting. Ini penting karena nggak ada agama satupun yang membahas secara detail kecuali kita. Dan Masya Allah. ini penting buat semua, buat yang belum punya pasangan, yang sudah punya pasangan. Sehingga pada saat nanti melaksanakannya, ada yang salah dikoreksi, ada yang belum tahu jadi paham, yang sudah nggak bisa lagi bisa mengajarkan ke anak cucu dan seterusnya.
Masya Allah, tabarakallah. Jadi kayak selalu Ustaz Dodi itu mengingatkan, kalau mau pindah agama, mikir-mikir deh. Islam sudah sempurna, ngapain nyari di agama lain? Batalin aja, batalin. Dari tambah sempurna, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, syukurlah. Silakan jemaah untuk mempersiapkan diri kita. Kita akan menyimak sebuah kajian yang temanya tentang etika bercinta gitu ya. Tafadhal masykur. طيب شكرا جزاكم الله خير وتعالى الله في كل حياتكم يا أستاذ. Amin, amin, Allah. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahilladzi arsala rasul bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dimana Allah SWT, tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah. Kita haturkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Dan kita mohonkan doa terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita yang pagi ini tidak bisa mengikuti kajian kita, saudara-saudara kita yang mungkin sedang terbaring sakit, mungkin sedang berjuang dengan rasa sakitnya, sedang menyelesaikan urusan-urusannya, sedang dirundung dengan permasalahan. Mudah-mudahan Allah SWT segera berikan kemudahan, digugurkan dosa-dosanya, diberikan pahalanya, dan kemudian Allah SWT mengganti seluruh uh, musibah yang dideritanya menjadi bagian berpahala dan diganti dengan keberkahan hidup baginya. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk menjalankan keislaman kita sampai akhir hayat kita menjemput husnul khatimah. Dan kelak kita diberikan oleh Allah SWT kemampuan untuk mendapatkan tidak hanya hidayah, tetapi juga qudrah iradah dan seluruh bagian apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menyempurnakan amaliyah kita di kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini cerita tentang intimacy connection, tentang hubungan yang sangat private. Ketika bicara tentang hubungan, cinta dalam bercinta ini adalah fondasi dalam keluarga, karena hubungan badan itu bukan hanya bersifat fisiologis, tetapi lebih kepada psikologis. Jadi Islam yang punya tatanan begitu indah, mengatur ibadah kita yang luar biasa, mengatur kenikmatan bagi pasangan yang sakinah, ingin melanggengkan mawaddah lengkap berikut warahmahnya gitu. Bagaimana Islam mengatur secara detail, dan kemudian kita bisa menjalankannya bagian yang semuanya berpahala. Artinya gini, enaknya kemudian kita punya pasangan itu adalah, ini bukan bermaksud nyindir siapapun yang masih sendiri ya, tapi maksud saya gini, punya pasangan itu adalah bagian yang amaliyahnya paling gampang.
Rasulullah SAW menyatakan bahwa wanita yang soleha, dia akan masuk pintu surga yang 8 itu. Boleh dari pintu yang mana saja dia pilih selama dia masuk 5 kriteria. Dia yakin kepada Allah, beriman dengan menjalankan seluruh perintah dan larangannya dijauhi. Kemudian yang berikutnya meyakini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semua sunnah-sunnahnya kita jalankan. Kemudian menjalankan ibadah sholat lima waktu, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, dan kemudian mentaati suami. Nah, ini bagian yang kemudian kadang-kadang ada yang kemudian bertanya, suami yang model kayak apa dulu Ustaz? Padahal nggak boleh mempertanyakan itu. Suami model Fir'aun sekalipun, gitu ya, kalau kita pelajari, suami model Fir'aun sekalipun, kalau kita kemudian melihat bagaimana sejarah bahwa kebengisan Firaun yang begitu sadis, dia membunuh setiap anak laki-laki dari Bani Israel, ya, pokoknya dibunuhin semua, disembelih semua. Tetapi ketika istri memperlakukan dengan sangat mulia, ini loh ada bayi lucu ganteng diangkat dari kali yang lewat di istana, kemudian luluhnya hati Firaun yang ngotot setiap Bani Israel harus dibunuh, itu pun juga merasakan kenyamanan ketika melihat bayi, ketika melihat bagaimana bayi Musa itu diambil dan kemudian menjadi bagian yang sangat luar biasa. Artinya kecintaan terhadap segala sesuatu yang sifatnya fitrah menjadi sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dimantau Allah SWT, pagi ini saya akan bahas setidaknya Sinyal ya. Ya, nampaknya sinyal udah nih tempat yang saya. Apakah sinyal saya ya tadi sempat sempat nge-lag ya? tersambung. Sekarang Baik, alhamdulillah sudah lancar lagi. baik. Saya coba ganti provider sebentar. Saya mudah-mudahan lebih lancar. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar udah. Baik. Baik, Bismillah, izin saya berbagi. Kita mulai dari ada bersifat. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu bagian yang harus kita sama-sama pahami adalah ketika eh, ada bagian sunnah yang menjadi sangat luar biasa dihidupkan di dalam kehidupan berumah tangga dalam Islam. Rasulullah SAW menyatakan bahwa semoga Allah menjadikan berseri-seri wajah seseorang yang menjadikan hadis kami atau membaca hadis kami, kemudian dia menghafalnya, lalu dia menyampaikannya. Ini menjadi bagian yang kalau kita lihat an-nikahu sunnati kata Rasulullah SAW, paman rogibati as-sunnatil laisa minni. Menikah itu sunnahku kata Rasulullah SAW. Dan barang siapa eh, tidak menyukai sunnahku maka dia bukan golonganku. Ini bagian yang seharusnya setiap orang menjadi memahami bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam eh, menghadirkan petunjuk terbaik ini adalah bagian yang setiap kita memahami secara eh, benar. Mohon izin. Oke. Jadi ketika bicara tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam eh, di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-162, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qul inna sholati wa nusuki, ya, seluruh sholatku, ibadahku, ya, nusuknya, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya teruntuk bagi Rabb semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, tidak ada sekutu baginya. Demikian aku diperintahkan. eh, Wa ana awalul muslimin, dan saya adalah orang-orang pertama yang eh, menyerahkan diri kepada Allah. Melihat betapa beruntungnya punya keturunan yang soleh, dan melihat betapa sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu sangat penuh dengan arahan-arahan mulia dan indah, sebagaimana disebutkan oleh sabda beliau bahwa wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada dikenal sebagai bagian seni bercinta, yaitu Kama Sutra. Eh, saya nggak tahu berapa banyak dari kita yang tahu tentang Kama Sutra, tentang seni bercinta. Ini datangnya dari India, tapi sebetulnya dari kerajaan Hindu kuno. Sehingga kalau Bapak Ibu pernah ke Borobudur, gitu ya, di Borobudur itu eh, ada di bagian paling bawah itu Eksotika Karma Wibangga. Saya tahu bahwa itu adalah Borobudur itu candi Buddha, tetapi gaya Kama Sutra itu adalah gaya gaya Hindu. Kalau di gaya kuno dulu yang ada di eh, Eksotika Karma Wibangga itu justru ada di relief-relief yang ada di paling bawah Borobudur. Jadi gaya bercinta dan segala macam itu betul-betul sangat eksplisit ditampakkan oleh relief-relief yang ada di bawah itu. Saya sengaja tidak menampakkan bagian yang vulgarnya gitu ya, karena sangat jelas seperti apa. Kalau kita mungkin bisa ekspor di Karma Wibangganya, itu bisa dilihat bagian yang paling bawah. Jadi ketika bicara tentang budi luhur, yang kemudian yang paling bawah adalah nafsu, kalau Islam justru melihatnya sebagai sebuah eh, bagian yang harus kita pahami sebagai sebuah keindahan. Gitu. Ini masih nge-lag ya yang saya sampaikan nih? Enggak, udah. Udah Oke, jelas. baik. Ada yang pernah baca mungkin bukunya, atau pernah nonton filmnya, atau ada yang pernah tahu Kama Sutra ini ada berapa posisi? Ada yang tahu? Ya pura-pura nggak tahu semua nih. Atau emang benar nggak tahu? Bener nggak tahu udah Oh, Cuma pernah tahu baca. namanya doang. Iya, baik, namanya doang. Iya, dengar baik, udah tapi nggak pernah baca. baik. Apalagi nyoba ya. Ya, baik. Eh, saya akan tunjukkan beberapa posisi Kama Sutra. Mohon izin. Eh, ini mudah-mudahan diterima dengan hati yang bersih ya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ini posisi ketiga, ini posisi keempat, ini posisi kelima, ini posisi keenam, ini posisi ketujuh. Iya, jangan diharapkan saya mau nunjukin foto-foto ya. Pasangan suami istri, enggak ya, jangan ya. Jangan Iya. dipikir yang aneh-aneh. Kita ngaji nih. Istighfar, istighfar. Kena deh. Jangan Victor ya udah. Baik, begini. Kita mulai dari foreplay. Foreplay itu bagian yang dimana kita melakukan yang namanya pemanasan atau tidak langsung main hajar. Karena begini, mohon izin. Eh, Secara teknis, kepala zakar kita itu kalau para pria itu mengeluarkan tiga eh, jenis cairan. Yang terakhir yang bersamaan dengan
mani itu adalah spermatozoid yang paling banyak. Jumlah totalnya sekitar 1.300.000 sel spermatozoid pada pria dewasa. Saya katakan umur 30-an lah. Kemudian dia terdiri dari 3 jenis. Ada mani yang terakhir tadi, yang kata pada saat orgasme. Kemudian ada madhi. Ya, madhi ini biasanya hanya pada saat terjadi hubungan atau tidak, maka yang terjadi dia mengeluarkan cairan yang licin dan agak lengket, sehingga dia secara fisiologis tubuh kita, mungkin para dokter yang bisa memberikan penjelasan lebih detail, terutama seksolog, itu menjadi pelumas untuk supaya kemudian setiap hubungan tidak terjadi iritasi. Nah, sedangkan yang awal begitu terangsang biasanya laki-laki mengeluarkan yang namanya wadhi. Ya, nah wadi ini yang kemudian menjadi pelumas awal, sehingga ketika pada saat olahraga seringkali kemudian itu yang keluar. Tiba-tiba mungkin Bapak Ibu menemukan celana celana anak kita ketika dia balik, kemudian ada bercak di celana dalamnya dan seterusnya. Nah, itu biasanya hanya yang tahap awal. Jadi ketika banyak anak-anak kita yang tidak tahu bahwa ada 3 tahap itu, tiga-tiganya sudah mengandung sel spermatozoid. Jadi kalau misalnya dia beranggapan bahwa berzina dan kemudian tidak akan hamil dengan cara azal, azal itu eh, mengeluarkan spermanya di luar eh, jalan rahim, maka atau apa KDL biasanya ya, disebutnya KDL ya, keluar di luar. Itu eh, biasanya mereka tidak menganggap bahwa hubungan yang pertama nanti kalau sudah mau keluar baru pakai kondom atau dikeluarkan di luar. Itu bagian yang kemudian mereka sangat tidak memahami secara fisiologis yang namanya hubungan badan dari tubuh kita. Kalau kita pahami bahwa eh, petting, kissing, necking gitu ya. Petting itu dibelai-belai, kissing itu cium-cium, necking itu biasanya memberikan rangsangan di leher. Nah, perlu kita pahami bahwa pada saat memilih pasangan itu biasanya si pria boleh mengirimkan eh, agen atau mata-mata ke eh, untuk mengetahui si perempuan ini seperti apa. Apakah dia penggeli, apakah dia sensitif, apakah dia dan seterusnya. Nah, itu bagian yang kemudian menjadi manis hubungan berkeluarga itu ketika ada seorang perempuan yang sangat sensitif, terutama di bagian-bagian yang mudah dirangsang misalnya. Nah, dan ini Bapak Ibu mesti menyampaikan kepada pasangan kita, saya nggak suka yang ini, saya lebih senang ini. Dan kemudian dicoba dieksplor, gitu ya. Coba dieksplor bagian yang mana yang ingin diberikan sensasi-sensasi tertentu, gitu ya. Baik. Eh, Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berlaku lembut kepada istri ketika hendak menggauli, itu ada beberapa hadis yang Rasulullah SAW justru duduk di sampingnya Aisyah, lalu dihidangkan susu, dan kemudian meminum itu nyari posisi apa namanya, nyari posisi gelas yang bekas diminum sama ibunda Aisyah. Nah, sedikit mundur ya. Eh, saya tidak sedang menggunakan hadisnya Hisham bin Urwah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menikahi ibunda Aisyah itu di usia 9 tahun. Karena Hisham bin Urwah ini radhiyallahu an adalah orang yang rawinya bagus sebelum dia pindah ke Irak. Jadi ketika beliau hijrah ke Irak, maka usianya sudah 71 tahun sehingga rawinya sudah mulai pikun. Bacaan-bacaan riwayatnya sudah mulai pikun. Sehingga para ulama bersepakat untuk tidak mengambil rawi dari Hisham bin Urwah radhiyallahu an. Ini yang perlu kita pahami bahwa jadi umurnya Ibunda Aisyah ketika dinikahi sama Rasulullah SAW itu usia berapa?
Mari kita pakai pendekatannya Imam At-Tabari. Kalau Asma binti Abu Bakar berbanding sama Aisyah itu sekitar 10 tahun bedanya. Dan kemudian Ibunda Aisyah itu ikut perang Badar. Yang perang Badar itu harus usianya 15 tahun. Dan itu terjadi gitu ya sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Nah, kalau kita hitung berdasarkan itu, maka ditemukan data bahwa Ibunda Aisyah adalah berusia 17 atau 18 tahun. Nggak ada yang salah dengan itu. Tidak perlu menyematkan kata pedofil kepada Rasulullah SAW untuk Ibunda Aisyah. Dan kalau kita lihat sejarah kekristenan kuno, mereka juga sudah melakukan itu dan dianggap wajar di masa itu. Tetapi data yang ada sebenarnya tidak seperti itu. Ala kulli hal, kita balik lagi ke sini. Bahwa Rasulullah SAW itu menghadirkan kelembutan ketika menghadirkan hubungan. Jadi Rasulullah SAW betul-betul menghargai, tidak langsung main tabrak aja gitu ya, nggak kayak koboi gitu ya. Kalau koboi kan buka rompi, buka topi, kemudian lempar lasso gitu, iha, hajar ble gitu, enggak ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah SAW selalu berusaha untuk memintakan kebaikan. Nah, ini beberapa WO, beberapa wedding organizer melakukan ini di depan banyak orang. Padahal aslinya Rasulullah SAW biasanya itu pada saat sebelum melaksanakan sholat. Gitu. Jadi dipegang ubun-ubunnya, Bapak Ibu yang saat ini ada pasangan, Bapak-bapak pegang ubun-ubunnya istri gitu ya. Bapaknya berdiri, ibunya duduk boleh gitu ya, pegang. Kemudian baca doanya nih. Ya. Bismillah ya. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairama jabataha alaih. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabataha alaih. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan dia dan kebaikan yang engkau menciptakan karakter dan wataknya atas kebaikannya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan dari tabiat-tabiat yang buruk darinya. Ini yang Rasulullah SAW contohkan pada saat sebelum salat untuk menunaikan ibadahnya yang pertama kali. Apa bahasa kitanya agak nggak sopan ya, belah duren ya. Maka ubun-ubun itu dipegang dan kemudian dibacakan itu. Ya. Nah ini biasanya WO melakukan intervensi ini karena banyak yang mohon izin. Balik lagi mundur. Dulu itu BP4 selalu memberikan penyuluhan terhadap seluruh eh, calon pengantin yang akan menjalankan pernikahan. Tapi kemudian saya nggak ngerti apakah masih berlaku sampai sekarang. Jadi seperti di Malaysia itu ada 10 pertemuan, ya 10 pertemuan yang harus diikuti oleh para calon pengantin, dan itu isinya tentang bagaimana adab pernikahan di dalam berkeluarga dari mulai A sampai Z-nya. Nah, itu sebetulnya program itu sudah ada, cuman sayangnya saya nggak tahu di yang baru nikah dekat-dekat ini ada itu nggak, atau beberapa Masih kawan-kawan ada. ya masih ada? Masih Ustaz, kemarin anak Masih saya ada cuma udah cuma Ada satu hari, berapa sesi? cuma satu satu hari dulu tadi. Oh, satu hari aja udah. oh Satu hari gitu. saya juga anak saya kemarin. Dulu itu kalau nggak salah minimal 4 itu dari 10 kalau nggak salah ya. Itu mungkin ya nggak tahu lah. Mungkin Depak punya kepentingan yang lain. Tapi kalau di Malaysia itu 10 pertemuan, 10 sesi gitu. Dan saya sama Ustazah Erika sedang membina beberapa apa calon-calon pengantin gitu ya, yang kemudian memahami fikih keseluruhan dari mulai A sampai sampai Z. Ya. Jadi cara memilih pasangan dan seterusnya sampai kemudian berakhir bagaimana membesarkan anak dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pasutri dan eh, saling mengingatkan untuk kemudian melakukan sholat berjamaah.
Ya, ini surah niatnya apa Ustaz? Niatnya sholat mutlak. Gitu. Nah, kemudian ada doa yang kemudian diperbolehkan kita membacanya. Ya. Allahumma ajma'a bainana ya min khamata bi khair ya wabar, dan kemudian minta keberkahan kepada Allah ya, minta di apa Allahumma barik li ya fi ahli gitu ya, minta keberkahan kepada Allah dan kebaikan selama eh, dan pisahkan kami dengan kebaikan juga jika engkau mau memisahkan gitu. Dan ini derajatnya dhaif ya, sanadnya mungqati gitu. Jadi makanya tidak mutabar bagian yang ini. Tapi sholatnya menjadi bagian yang kita perlu lakukan sebelum berhubungan. Kalau mau berhubungan yang berikutnya, kita udah lama nikah Ustaz, gitu. Ya nggak apa-apa kalau mau. Ya. Nah, disebutnya sebagai ibadah yang paling indah ini. Ya. Jadi baca doa sebelum melakukan hubungan suami istri. Nah, siapa yang baca? Suami atau istri? Suami yang baca, istri mengaminkan atau gimana nih? Bareng-bareng. Ya. Bismillah, ya Allahumma janibna syaitan wa janibin syaitan ma razaqtan. Ya. Dengan izin Allah, jauhkan setan dari kami dan jauhkan setan dari bayi yang engkau anugerahkan kepada kami. Kata Rasulullah SAW, kalau kemudian ada anak dari hasil hubungannya, maka pasti setan tidak akan mengganggu, gitu. Tidak akan memberikan mudarat kepada si anak-anaknya. Makanya kalau kita lihat anak-anak yang lucu-lucu, yang menyenangkan, bukan dalam keadaan seperti kan berita kehamilan itu ada dua, ada yang alhamdulillah hamil gitu, yang satu lain lagi, ya hamil gitu, nggak dikehendaki kan berarti. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita lihat bahkan Islam menatar atau memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana mendatangi istri. Jadi sebisa mungkin datang dari sebelah kanan. Kasurnya ngadep tembok, Ustaz, kepalanya ada di selatan. Jadi kita mesti datangnya dari arah timur. Nggak apa-apa, langkah-langkahin aja dulu. Gitu. Tapi sebisa mungkin mendatangi dari bagian sebelah kanan. Dan tidak boleh mendatangi duburnya, hanya boleh kubulnya. Mau dibolak-balik kayak apa, mau gaya macem-macem, mau pakai Fox style, mau pakai dog style, mau pakai apapun gitu. Tapi yang penting ketemunya di dua khitan, ketemunya di kubul. Nah, ini berdasarkan hadis Jabir. Dulu Yahudi mengatakan bahwa kalau seseorang mendatangi istrinya pada kubulnya tapi dari arah belakang, gitu ya, seperti gaya anjing, gitu ya, itu akan terlahir anaknya dalam keadaan juling dan cacat. Tapi turun ayat yang kemudian menyatakan bahwa istri kalian adalah ladang. Nah, ini mohon maaf, bapak-bapak jangan dibawain pacul ya. Ladang di sini adalah majaz yang kemudian Bapak Ibu bercocok tanamnya dengan benih yang baik. Itu yang dimaksud. Jadi datangi istri kalian, datangi ladang kalian. Jadi kalau bahasa Al-Quran ini bagus-bagus, indah-indah semua. Datangi pakaian, dia adalah ladang. Kalau di Alkitab, di apa Injil gitu ya, tapi bukan Injil, itu Alkitab karena buatan gabungan antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Itu di situ malah disebutnya bersundal. Wah, parah banget. Atau kemudian disebut secara spesifik dengan sangat kasar gitu ya. Kalau kita baca beberapa ayat-ayat itu mengerikan. Oke, balik lagi ke topiknya. Rasulullah SAW menyatakan bahwa datangi dari arah depan atau belakang selama itu dilakukan pada kuburnya.
nggak ada masalah. Gitu. Jadi kita mau datangi dengan cara memegang satu kaki, memegang dua kaki, melipatnya atau membalikkannya menghadap kemanapun gitu, maka nggak ada masalah. Selama yang didatangi adalah kubulnya. Gitu ya. Mulai keringetan dengernya nggak enak ya. Tapi kalau ini jadi ilmu, insya Allah pagi-pagi bisa kita praktekin nanti pada saatnya. Nah, ini disebutkan bahwa haram fi dubur, ya, haramil dubur. Jadi tidak boleh mendatangi duburnya. Allah tidak akan mau melihat dengan rahmat pada seseorang istri, baik suami, yang mendatangi istrinya pada duburnya. Kalau kita sebut sebagai anal seks, itu tidak dibolehkan. Ya. Karena AIDS itu datangnya dari anal seks. Dan penyakit-penyakit yang lain sebagaimana penyakit-penyakit kelamin itu datang dari perilaku-perilaku yang buruk atau seks yang menyimpang. Maka dikatakan di sini terlaknat bagi siapa saja mendatangi istri mereka pada dubur mereka. Dan siapa saja yang mendatangi istri yang sedang haid atau mendatangi istri pada duburnya akan mendatangi seorang dukun lalu mendarahkan obat ucapannya, maka dia telah kafir. Sampai dibilang kafir sama Rasulullah SAW. Maka orang itu bertanya kepadaku tentang kekafiran. Kalau sampai ada orang yang mendatangi duburnya, maka tidak dibolehkan. Ini haram ya. Sudah 3 slide ini kena. Nah, kemudian kalau pengen nambah, ya, lakukan wudhu di antara 2 kali jima. Ya, jika salah seorang dari kalian mendatangi keluarganya, kemudian dia ingin mengulangi, maka hendaknya berwudhu 1 kali di antara keduanya. Di dalam sebuah riwayat dikatakan seperti wudhu untuk sholat. Dan penelitian yang terjadi adalah hormonnya itu naik sampai 80%. Jadi ketika kita lelah, habis berhubungan dengan tingkat aerobik yang lebih tinggi daripada berenang, gitu. Mohon yang masih buka mic, tolong ditutup aja. Mohon izin. Ada bagian yang kita sebut sebagai pemulihan hormonal. Jadi Rasulullah SAW melakukan wudhu di antara 2 kali jima itu, selalu beliau melakukan wudhu. Nah, terutama pada saat sebelum tidur. Ya. Dan usahakan kalau bisa mandi bareng. Dan itu menjadi bagian dari sunnah loh, mandi bareng. Jadi perlu diperhatikan bahwa zaman Rasul SAW dulu itu kemudian tidak seperti kita. Tidak seperti kita dalam pengertian menggunakan airnya itu pakai baskom, terus kemudian mereka masukkan tangan ke baskom dan kemudian membasahi tubuh. Tidak diambil baskomnya kemudian diguyurkan ke badan kita seperti kita lakukan sekarang. Buka keran atau buka shower dan kemudian kita membasahi seluruh tubuh dengan konsep membuang air. Kalau ini memanfaatkan air, maka ketika Rasulullah SAW mengambil air bekas istrinya, maka istrinya mengatakan itu bekas-bekasku, bekas aku junub. Kata Rasulullah SAW, air tidak menular lewat, junub tidak menular lewat air. Maka Rasulullah SAW mandi di tempat yang sama. Jadi dibolehkan kita melakukan seperti itu. Jadi kalau bisa sekarang ini mandi sambil, ya boleh sambil saling menyabuni, tapi lakukan betul-betul mandi ya. Mandi betul-betul mandi. Artinya jangan melakukan hubungan di kamar mandi karena kamar mandi itu tempatnya jin. Ya, jadi sebaiknya dilakukan di ranjang yang memang tadi saya bilang ambil dari posisi sebelah kanannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada tentang kebolehan melihat aurat ini, ya. Ini ya Rasulullah, aurat kami itu mana yang boleh kami datangi, mana yang harus kami tinggalkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan jaga auratmu kecuali dari istrimu atau budakmu. Ini yang kemudian membuat kita menjadi harus memahami bahwa apa yang Rasulullah SAW aturkan buat kita adalah bagian yang setiap kita harus memahaminya secara benar. Kemudian mari kita lihat bahwa ya Rasulullah bila
kaum itu sebagian bersama yang lain, kalau ini kelihatan bagaimana auratnya. Kalau bisa dihindarkan melihat aurat, maka hendaklah dia tidak melihatnya. Ya Rasulullah, bila seseorang dari kami sedang bersendiri di tempat sepi, maka Allah SWT lebih berhak untuk makhluk katanya daripada makhluk kepada manusia. Maka dengan sanad yang hasan, hadisnya ini kuat. Jadi ketika istri melihat kepada aurat suaminya di baliknya, maka tidak mengapa. Kemudian mandi jauh lebih utama ketika junub. Jadi kalau kemudian wudhu, kemudian karena dingin udaranya, saya tinggal di Lembang, Ustaz, misalnya gitu. Di Bandung aja 18 derajat tuh kalau malam kemarin anak saya laporan 18 derajat nih gitu. Jadi kalau kemudian merasakan dingin yang sangat gitu, maka kemudian wudhu saja mencukupi ya sebelum tidur. Tapi mandi justru lebih utama. Dan ketika ditanya kepada Ibunda Aisyah, bagaimana perbuatan Rasulullah SAW ketika junub? Apakah beliau mandi sebelum tidur atau tidur sebelum mandi? Gitu. Maka semua beliau lakukan. Kadang beliau mandi dulu, kadang beliau berwudu, kemudian lalu tidur. Jadi jangan kemudian kita tidur dalam keadaan masih junub. Ya. Alhamdulillah yang ilmunya sudah diberikan keluasan bagi kita dalam masalah ini. Kemudian diharamkan mendatangi istri pada ketika dia haid. Di Papua itu bahkan dari versi tradisi orang yang dulu gitu ya, itu bahkan ada rumah haid. Jadi kalau perempuan haid adanya di situ, nggak boleh sentuh. Tapi Islam mengaturnya menjadi sangat luar biasa. Bahkan singkiri atau jauhi perempuan ketika haid dan jangan didekati ketika mereka bersuci. Apa yang Rasulullah SAW lakukan? Beliau meletakkan sarung di pahanya Ibunda Aisyah, beliau meletakkan kepalanya bertelekan pahanya Ibunda Aisyah dan kemudian beliau murojaah ayat-ayatnya, Masya Allah. Artinya ketika bicara tentang gangguan ini, sesuatu yang menyebabkan perempuan merasa terganggu dengannya. Dan Imam Asy-Syaukani menyatakan tidak ada perselisihan antara para ulama tentang keharaman menjima perempuan yang haid. Dan ini juga saya bilang sebagai sebuah penyimpangan seksual ketika seorang yang sedang haid ya, kemudian digauli. Makanya bagi para pria yang masih muda, yang masih kuat, ada baiknya kemudian kalau dia tinggi apa namanya libidonya, maka sebaiknya poligami karena itu menjadi jawaban. Tapi bukan berarti harus seperti itu, karena poligami nanti kalau kita bahas ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh. Gitu ya. Nanti dilihat posisi keberadaannya seperti apa. Dan Rasulullah SAW menyatakan bahwa siapa yang mendatangi perempuan haid atau mendatangi pada dubur perempuan lalu mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang dikatakan maka dia telah kafir. Artinya apa yang diturunkan oleh Rasulullah SAW dia kafir, maka tidak boleh kita melakukan seperti itu. Nah, kapan boleh mendatangi istri ketika telah suci, telah berhenti haid? Maka pastikan Bapak Ibu kenali dengan fikih wanita. Coba tanya sama ustazahnya nanti. Biasanya begitu selesai haid, bawa beberapa kapas, beberapa lembar kapas. Pertama, dipastikan bahwa tidak ada lagi darah. Yang kedua, itu memastikan lagi sampai usapan yang ketiga tidak ada lagi, maka usapan yang keempat atau yang ketiga adalah ja'faran. Ja'faran ini yang kemudian disapukan ke bagian jalan rahimnya. Itu ke kubulnya perempuan, sehingga sudah dibasuh darah keluarnya tadi, kemudian dibersihkan gitu ya, kemudian diberi ja'faran gitu ya. Nanti kalau kita belajar fikih wanita nanti ada bagian itu. Kemudian mereka bertanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, mereka bertanya tentang haid, itu adalah gangguan, maka singkiri perempuan ketika haid dan jangan mendekati mereka sampai mereka bersuci. Dan
Ini pendapat-pendapat yang kuat dari para ulama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya cukupkan sampai di situ dulu. Mudah-mudahan kalau ada waktu kita terusin dengan fikih fikih jimanya. Jadi kalau untuk ingin bersenang-senang dengan istri dibolehkan, tapi tidak dibolehkan untuk melakukan jimanya, gitu ya. Jadi kata nikah dalam bahasa Arab itu artinya ya jima. Makanya dalam lafaz pernikahan itu biasanya saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu. Kalau dalam bahasa Arab angkahtuka wa zawajtuka. Gitu. Aku nikahkan kamu dan aku pasangkan kamu. Gitu. Dan Rasulullah SAW biasa menyuruh salah seorang dari kami ketika sedang haid untuk pakai sarung, ya, kemudian tidur bersama Rasulullah SAW. Ya. Dan kemudian saling menjumbu, ya, tapi sekedar petting, kissing, necking, gitu. Tidak ada intercourse, gitu. Tidak ada hubungan badan. Nah, maka diriwayatkan juga sebagian para istri Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW ketika menghendaki sesuatu dari istrinya ketika haid, beliau meletakkan kain pada kemaluan istrinya seperti yang tadi saya sampaikan, baru melakukan apa yang beliau inginkan. Artinya hanya sekedar petting, kissing, dan necking saja. Wallahu a'lam. Seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan sebagian dari apa yang kita pelajari, insya Allah nanti kalau umur panjang kita bahas tentang fikih jimanya. Yang irisannya mirip-mirip sama apa yang kita bahas tadi, kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan dulu ke Ustaz Khalis. Tafadhal Maskur. Alhamdulillah, syukurlah. Jazakallah khairan Saudara Al-Jambari yang sudah membeberkan ya tentang bagaimana tentang fikih jima ini. Walaupun baru tahap awal saja, belum belum masih banyak hal juga yang perlu dibahas tentang soal hubungan suami dan istri ini karena memang para ulama sudah menulis banyak kitab saja. Dan yang kitab klasik yang banyak diajarkan di pesantren ini salah satunya Uqudul Jain ya, karya Imam Nawawi Al-Bantani, dan itu sudah sangat terkenal gitu ya dan banyak pelajari di pesantren. Kitab yang mungkin sudah ada terjemahannya kayaknya nih tentang kitab Imam Nawawi ini. Jadi Uqudul Jain itu adalah kalau secara bahasa adalah ikatan eh, permata ya, tapi ya itulah permata. Akhirnya memang Masya Allah ya, para ulama ini menjadikan kitabnya itu menjadi kitab yang dari segi judul juga sangat puitis gitu ya, tentang pernikahan ini, karena pernikahan adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Dan pembahasan tentang ini penting untuk kita sampaikan juga ke anak-anak kita, saudara kita, dan ini ada rekamannya, jadi bisa disampaikan juga rekamannya kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu hidayah untuk kita semua, dan dengan hidayah ilmu inilah kita mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi dalam keluarga yang sepenuh mengandung rahmah. Silakan jemaah, masih ada waktu kita berbagi rahmat ya dengan guru kita Sadodi dan juga dengan jamaah semuanya yang ingin disampaikan. Barangkali tadi yang saya udah telat nih tahunya, nah ini apa ya, mungkin ya setelah itu ya harus nih dengan mengikuti tadi panduan-panduan dari Rasulullah SAW gitu ya. Jadi tidak ada kata terlambat gitu ya. Silakan Bu Dian ya. Ya, terima kasih Ustadz Alis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada 2 pertanyaan nih. Siap. Yang pertama, kadang kan buat kita itu, maksudnya ya orang Indonesia lah, sex education itu apalagi buat anak-anak sesuatu yang tabu. Saya tuh nonton di medsos ya, ada jadi suami istri ngajarin anaknya tuh pokoknya kalau seluruh tubuhnya dia tuh nggak boleh disentuh sama ini. Tapi kadang ada anak yang kritis, kayak anak saya yang pertama yang laki-laki itu kritis sekali. SD itu dia udah nanya tentang apa arti making love gitu. Akhirnya saya kasih tahu dengan bahasa anak-anak gitu. Jadi gimana caranya menjawab itu dengan bahasa, kadang saya suka mikir bahasa sederhananya tuh gimana gitu pertanyaan mereka, karena beda kan, untuk orang dewasa mungkin udah terbuka kayak gitu. Itu yang pertanyaan pertama. Udah yang kedua,
ada beberapa teman saya, saudara atau apa gitu ya, mereka tuh udah usianya di atas 60 lah gitu. Suami istri tuh rata-rata kebanyakan mereka pisah kamar gitu tidurnya. Terus ya dengan alasan saya tanya, kenapa Bu pisah kamar gitu? Ya males lah gini gitu. Terus itu menurut hukum Islam gimana ya Ude? Apakah itu berdosa atau enggak? Itu aja pertanyaan. Makasih Ude. Baik, Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Bagaimana menjawab seputar seksologi di Islam? Tentu ajarkan anak kita sedini mungkin bahwa ya seperti tadi, kalau masih anak-anak, ini bagian yang penting yang tidak boleh dipegang sama orang lain. Misalnya kalau anak perempuan, bagian dada, bagian leher, gitu, bibir, gitu, pantat, gitu, apalagi kubulnya, gitu, paha nggak boleh, gitu, disentuh aja nggak boleh, gitu. Maka kalau ada orang yang melakukan itu, kalau perlu teriak atau lawan, gitu. Nah biasanya kemudian nanti beriring dengan itu bela diri, gitu. Bela diri itu bahkan dengan teknik yang sangat luar biasa. Kalau misalnya kita dikasari, itu misalnya ada trik-trik yang kalau dalam survival mode itu dia menyerah dulu, pura-pura nggak berdaya, pura-pura mau, tapi begitu dia mulai melakukan perbuatan yang tidak senonoh, dia sudah keluarkan senjatanya, maka tendang kuat-kuat dan kemudian lari sebisa mungkin. Gitu. Itu hal-hal yang kemudian harus dikenali sama mereka. Nah, kemudian pada anak-anak pria, sebetulnya SMP sudah bisa dikenalkan konsep ini. Artinya secara, alhamdulillahnya saya kenal ini justru di SMP, sehingga seksologi di SMP itu sudah diajarkan oleh guru-guru kami bahwa ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Jadi mengenali reproduksi, ya. Dan di sekolah kami itu dulu ada torso, dan torso itu yang kemudian kita gunakan untuk mempelajari itu. Dan karena gurunya perempuan, jadi dia betul-betul ngejaga bahwa kondisinya seperti itu. Nah, diajarkan kepada mereka dengan sederhana, caranya gampang. Ada hal yang kita baru boleh melakukannya pada saat kita sudah nikah. Tapi ilmunya perlu tahu. Ilmunya perlu kita ketahui. Bahwa mereka tidak boleh melakukan pada saat haid. Mereka tidak boleh melakukannya di dubur. Mereka melakukannya di sebelah kanan. Pakai doa dulu, sholat dulu, dan seterusnya. Itu tetap harus mereka pahami. Dari prakteknya nanti itu akan dilakukan pada saat mereka sudah menikah. Gitu. Dan pastikan bahwa tidak ada pacaran ketika mereka melakukan hubungan itu di luar nikah, maka hati-hati akibatnya panjang. Dia akan rusak keperawanan si gadis, gitu ya. Maka kemudian kesuciannya pasti ternoda, dan kemudian secara psikis dia akan pasti trauma, sehingga karakter pribadinya akan rusak, gitu. Dan kemudian kalau toh sampai hamil, wah ini panjang lagi ceritanya. Kalau sampai hamil, maka sampaikan kalau kamu menghamili anak orang, waduh itu urusannya tidak akan pernah selesai. Allah SWT berikan azab di dunia dan bahkan sampai di kubur, apalagi di akhirat. Kalau tobatnya diterima, mungkin masih aman gitu, daripada bikin kesalahan, ya mendingan dicegah dari sekarang. Nah, kemudian sampaikan kepada mereka bahwa apa yang harus kita lakukan. Maka Rasulullah SAW menjaga bagian itu. Kalau engkau tidak bisa menikah, seorang pria itu tidak bisa menikah, maka disuruhnya puasa. Karena puasa itu menekan libido. Nah, makanya saya selalu pesankan kepada Bapak Ibu yang kepada Allah SWT, kalau punya anak perempuan, pastikan dihitan. Pastikan dihitan. Kenapa? Saya nggak tahu kenapa nakes melarang atau gimana. Para nakes mungkin boleh kasih tahu saya kenapa alasannya. Tapi itu sunnah yang kemudian
Di antara manfaatnya adalah ketika melukai sedikit di bagian klitorisnya perempuan itu, ada bagian yang Islam mencegah libidonya terlalu tinggi. Jadi untuk menahan libido supaya perempuannya nggak liar gitu. Karena begitu kesentuh sedikit saja dia terangsang atau dia mudah terstimulir dengan apapun, karena kalau yang namanya apa selaput darah itu atau himen itu bisa rusak karena sepedahan, karena jatuh, karena secara fisiologis dia bisa menjadi ada yang menjadi sangat kuat dan kokoh meskipun ditembus oleh benda-benda tumpul sekalipun gitu, itu masih tetap dia tidak robek. Tetapi ada yang sangat rentan, bahkan belum dimasukin apa-apa, jatuh saja atau dalam posisi yang tidak beruntung dia menjadi robek dan seterusnya. Dan ini menjadi bagian yang kadang-kadang kalau di masyarakat tradisional menjadi aib gitu. Orang-orang Padang itu kalau kemudian eh, pengantin baru itu istrinya eh, nggak perawan, itu mereka bisa memberikan simbol, dulu tuh ada korek batang ya, korek batang yang pakai desit. Dia akan ngelempar itu ke mertuanya, ngelempar korek batang, kan ngerokok itu udah biasa ya. Itu batang koreknya diambil, kemudian dikasih dikasih kotak kotak kosong gitu. Maksudnya anak lu udah nggak perawan gitu. Sampai kayak begitu, ada kesan-kesan yang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk suami istri yang tidak lagi sekamar gitu, sebaiknya tidak dilakukan karena eh, itu Jepang yang begitu itu. Jepang sebagian begitu, itu tidur terpisah. Tapi kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dengan begitu banyak istri, beliau selalu tidur berdua, bukan masalah secara teritori kamarnya sempit apa segala macam, bukan, tetapi lebih kepada menjaga intimasi. Kalau dari dunia kesehatan ada hormon-hormon yang secara hormonal itu ketika kita bersinggungan atau bersentuhan secara physical touch itu dalam kurun waktu 6 detik, kalau itu adalah orang yang kita sayang, itu oksitosinnya jadi banjir gitu, hormon bahagia gitu. Belum lagi hormon-hormon yang lain, dan itu penelitiannya sangat banyak. Jadi kalau kita kemudian tidur terpisah itu ya bagaimana mau apa namanya, mau melakukan perbaikan terhadap hubungan keluarga gitu. Dan saya nggak tahu, ada beberapa kasus-kasus khusus yang kemudian seperti Jepang itu tidurnya terpisah gitu meskipun sudah suami istri gitu. Karena ada beberapa pesan-pesan tradisional di kebudayaan mereka. Tapi kita kan Muslim. Kita Muslim mestinya yang ngikutin ya Rasulullah SAW. Tidak ada yang lain yang lebih lebih pantas untuk ditiru kecuali Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Yang lain mah enggak. Ya, silakan. Saya pernah beli ini buku tentang pubertas Muslim ini untuk anak saya Ya, menjelang balik. Ini penting juga untuk kita mempersiapkan yang mungkin masih punya anak kecil ya yang menjelang balik ini. Yang penting disiapkan juga, ini bukunya menarik. Saya rekomendasikan nih. Saya ya. untuk anak saya yang Mu'alifnya siapa, Ustaz? eh, ada tim penulisnya, timnya. Oh, Ada banyak sekali. Ada Ustaz Abdul Tausikal, salah satunya mungkin udah pada kenal ya. Dan ini ada gambarnya juga dari mulai tentang bagaimana mengenal seksualitas, dan ini penting ya. Kalau mungkin orang tua ini kan ketika mengajarin anak-anak itu butuh juga amunisi ya, ya. ilmu ya, amunisi dalam bentuk ilmu yang penting ketika kita menyampaikan pendidikan seks ke anak ini harus tahu ilmunya, dan penting sekali eh, seorang ayah atau ibu itu memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara memahami tentang seksualitas. Tadi hal-hal yang penting juga harus dipahami oleh anak-anak kita, tentu penting dimulai dulu dari orang tuanya yang harus paham gitu ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kita ya dari keburukan-keburukan karena pergaulan luar biasa saat ini di sekolah-sekolah, di
tontonan media sosial gitu kan yang bisa membuat anak kita terjauh dari syariat gitu. Silakan masih ada waktu, insya Allah bisa di Bismillah, izin tanya Ustadz. ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, Ya. untuk orang tua kami misalnya yang sudah Hmm. 83 tahun hidup Ya. sendiri, Ya. sementara ini kan diurus sama kami anak-anaknya bergantian. Ya. Namun kami ada seperti niatan menikahkan seseorang yang memang mungkin bisa dianggap satu kampung kami yang enggak anak-anak sih, ya cukuplah berusia, nanti dinikahkan supaya dia bisa bersentuhan mengurus orang tua kami yang perempuan. Karena kalau yang laki-laki, si orang tua ini seperti risih malah katanya. Tapi maksudnya mungkin boleh nggak sih misalnya kita menikahkan atas dasar karena supaya mereka bisa sah, apa sih yang mengurusi bisa sah, yang si laki-laki juga ya udah dibolehin gitu kan mengurus karena sudah dinikahkan gitu. Sejauh ini kan masih anak-anaknya aja sih. Nah, Baik. yang setahu saya kan anak-anak atau cucu-cucu dari beliau nih harusnya dari cucu-cucu keturunan laki-laki ya. Ya. Cuma kan anak laki-laki dari beliau nih masih kecil-kecil, masih di pesantren. Ya. Ada anak saya yang anak perempuan udah dewasa, jadi ikut mengurusi walaupun melihat bagian yang memang alat vitalnya itu apakah diperbolehkan atau Baik. tidak karena kondisi seperti itu. Baik. Afwan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Jadi dalam dunia perawatan, dalam dunia medis, kalau kita hanya sekedar merawat saja, maka perawat itu bagian yang darurat boleh melihat aurat. Jadi tidak perlu dinikahkan. Jadi kalau ada perawat, maka perawat itu boleh gitu, melihat aurat. Gitu. Artinya ngurus auratnya ya, ya kencingnya, ya kotorannya, BAB-nya dan seterusnya. Dan itu tenaga medis sudah terbiasa dengan itu. Dan saya nggak tahu apakah ada sumpahnya, sumpah etika atau apa, saya nggak tahu. Tapi mohon saya diajari kalau memang ada. Dan itu bagian yang kemudian dalam pandangan ulama, para terapis, ya, para terapis, perawat, dokter oksigen misalnya. Dokter oksigen kan mau nggak mau ya ngebuka jalan rahim kan, mau ngecek itu segala macam, apalagi kalau periksa dalam, gitu. Apalagi periksa dalam gitu. Kalau cuma USG doang mungkin cuma dipelorotin sampai batas pinggang gitu. Tapi kalau sampai periksa dalam pakai sendok yang dibuka begitu ya itu mau nggak mau ya melihat bentuk alat vitalnya. Dan itu dibolehkan karena dalam pandangan ulama itu darurat. Nah, cuman tinggal kita nanti milih. Kalau misalnya dapat oksigen, sebaiknya oksigen yang perempuan, gitu. Dapat oksigen yang bidan perempuan, gitu. Atau bagian-bagian yang kemudian kita pahami sebagai terapis, gitu. Tapi terapis betul terapis ya, artinya tukang pijit, gitu. Bukan untuk macam-macam ya, untuk pijit plus-plus bukan. Tapi betul-betul untuk terapi, untuk kiropraksi mungkin, ya, kiropraksi juga nggak mungkin telanjang, gitu. Tapi ada beberapa pijit-pijit yang kalau pijit mungkin nggak terlalu lah ya, nggak terlalu telanjang. Tapi kalau misalnya terapi-terapi yang perawat dan segala macam, saya sebut tadi, beberapa ulama membolehkan. Jadi tidak perlu dinikahkan. Gitu. Cukup berikan perawat yang khusus untuk menangani itu. Karena dia nanti juga nggak akan cerita tentang apalah segala macam dan seterusnya. Wallahu a'lam. Insyaallah. Silakan yang lain kalau ada. Kalau enggak kita sudahi. Baik, dan silakan yang ingin
berbagi ini terakhir sebelum tutup. Masya Allah. Abah Husairi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana aja Abah? Sibuk. Ada lagi ikut mendengar aja. Masya Allah. Lagi apa? Sesak napas. Masya Allah. Syafakallah. Amin. Mau nanya aja nih. Ya. Putra bungsu saya kan mau ngambil spesialis obskin. Ya. Nah, cuman saya kasih tahu kalau bisa janganlah karena konteksnya kan udah beda ini. Coba cari yang lain. Nah, kira-kira saran saya itu sudah tepat atau bagaimana supaya saya bisa menjelaskan ke putra bungsu agar memilih yang lain. Ya, misalnya misalnya yang baca radiasi itu. Ya, radiologi. Radiologi atau yang lain lah gitu. Nah, kira-kira menurut pandangan Nudi bagaimana? Syukran. Baik, bismillah, wassalamu ala rasulillah. Kedokteran itu kan ada passion juga di situ ya. Artinya ada keinginan juga untuk mengetahui lebih detail. Dan kronikanya beda-beda. Jadi kalau kemudian ginekologi itu lebih kepada dia memperhatikan sejak bayi itu mulai ada. Dari zigot. Dari zigot kemudian dilihat perkembangannya segala macam dari nutfah, alaqah ke mudghah dan seterusnya lewat USG itu dan bahkan bisa mengenali anatomi wanita bahkan sampai pinggulnya, posisi bayi dan seterusnya sehingga menjaga kehidupan itu menjadi passion tersendiri. Saya nggak melihat bahwa itu tidak diperbolehkan, tetapi banyak guru-guru besar yang datang dari kalangan ginekolog gitu, yang kemudian mereka melakukan penelitian dan perbaikan pada keilmuannya, bahkan sampai menemukan teknik-teknik tertentu gitu, yang tidak hanya sekedar menjalankan persalinan saja. Saya punya kenalan sangat baik, Dr. Musa, beliau ginekolog. Saya kenal banyak ginekolog yang kemudian saya banyak belajar juga dari mereka. Itu bahkan kemudian tidak perlu sesar, bisa melakukan persalinan normal. Kan kebanyakan, mohon maaf, kebanyakan yang nggak mau susah gitu adalah sesar aja gitu. Padahal kalau sesar itu biasanya kronikanya beda-beda gitu ya dengan yang lahir normal. Biasanya kalau sesar itu cuma 4 kali kalau nggak salah. Nah sementara Rasulullah SAW menyarankan orang Islam itu, kata Rasulullah SAW, aku bangga dengan umatku yang anaknya banyak. Gitu. Bahkan kalau kita lihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu anaknya 114. 95 diantaranya penghafal Quran. Nah ini kan jadi concern yang beda lagi tuh. Nah, saya nggak tahu, mungkin diskusikan saja ke anak, apakah dia minatnya kemana dan seterusnya. Mungkin sekarang masih belum ambil spesialis ya, masih dokter umum ya. Baru nunggu abangnya dulu. Oh gitu. Abang kan lagi ngambil bedah di UI. Ya. Nah nanti kan nyusul. Nah Ya. dia fashionnya pengennya di obskin. Ya. Istilahnya tekadnya tuh 80% lah. Ya. Maunya ke obskin. Coba didiskusikan, Mas. Karena tentu saja passionnya menjadi apa ya kalau saya bilang, jangan kemudian kita melihat bahwa itu kan urusan sama kelaminnya perempuan, bukan itunya, tetapi keilmuan secara medisnya. Kalau kita lihat ginekologi itu menjadi sangat luar biasa kronikanya, karena belum lagi ngadepin temuan-temuan yang tidak hanya persalinan, tetapi nanti ketemu sama hamil anggur gitu ya, belum ketemu nanti sama apa istilahnya yang disebut dengan kelainan di rahim, belum mengenali bagaimana kanker serviks, bagaimana kemudian. Jadi ginekolog itu
nggak cuma urusan persalinan saja, tapi lebih kepada bagaimana menjaga seorang ibu yang ketika hamil, maka dia bisa membantu menentukan misalnya periodnya orang, kalau apakah orang yang berurusan sama oksigen itu harus orang hamil? Enggak. Orang kepengen ngatur menstruasi bisa juga. Saya kepengen berangkat haji bulan anu tanggal sekian, atau umroh bulan anu tanggal sekian. Tolong diolah, di program saya harus minum apa supaya terjadi pergeseran antara periode haidnya dan seterusnya. Dan itu butuh ilmu yang mumpuni untuk bisa melakukan pemrograman seperti itu. Begitu Abah. Jadi perlu diskusi agak panjang. Nah, concernnya Abah tentang itu kan cuma masalah lawan jenis aja kan, gitu. Iya. Wallahu a'lam. Ya, baik, syukron. Baik, afan. Kalian ajak ngaji Mbak di MKI Mbak. Insyaallah, tabarakallah, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan Sadadi yang sudah membersamai kami jamaah Majelis Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sejam lebih kita untuk memahami tentang bagaimana apa namanya fikih ya, fikih nikah, fikih zima, fikih jima yang sudah dibahaskan baru pengantar ya, belum banyak hal yang harus kembali diungkap ya, karena banyak hal juga pendidikan seksual untuk anak-anak kita ini yang saat ini banyak kendalanya tentunya. Tidak semua orang tua punya pengetahuan yang cukup juga untuk memberikan penjelasan terhadap anak-anaknya. Dan sebenarnya sudah banyak buku yang saya rekomendasikan ke Budian tadi yang nanya, saya udah share di grup ya. Dan itu saya baca, memang menarik bukunya, dan sudah direkomendasikan oleh para guru juga untuk dibaca, dan bahkan anak-anak bisa membaca sendiri gitu ya, menjelang balik ini bisa memiliki bekal. Tidak hanya orang tua yang mengajarkan, juga mereka bisa menggali sendiri dari mempelajari atau membaca bukunya ya. Alhamdulillah, kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan amal kita, dan sekali lagi sudah diingatkan oleh admin untuk memperbanyak pagi dengan keberkahan harta kita, salah satunya dengan bersedekah. Mari sama-sama kita manfaatkan pagi yang penuh berkah ini dengan salah satunya bersedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan semua amal kita, dan menjadikan amal yang rutin kita lakukan menjadi amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup doa majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا